Cerita ini murni merupakan interpretasi, spekulasi, dan headcanon pribadi. Jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Setelah dilimpahi kekuatan dari Masterpiece, Zodiac mulai merangkak bangkit. Borbao dan Redbeard melompat tinggi menerjang Truking Lithosejim The Disaster. Blood Bowl juga terlihat melakukan siaga. Zodiac semakin optimis bisa melindungi tanah kelahiran mereka dari amukan Truking. Lithosejim juga bukan lawan yang sembarangan, tapi setidaknya kini Zodiac sudah bisa mengimbangi. Sehingga pertarungan sepadan pun tak terelakkan. Dan Masterpiece berhasil sampai di dimensi air, dimensi yang dihuni oleh makhluk-makhluk berelemen air. Dimensi ini juga sedang darurat. Pecahan Truking membuat kerusakan di dimensi tersebut, dan dia tidak kalah mengerikannya dari Lithosejim. Perkenalkan, Truking Bahrastos the Fat Homer. Dan akibat ulah Bahrastos, penduduk lokal di dimensi air terpaksa melakukan perlawanan. Bahrastos sangat membahayakan keselamatan dimensi air, dan kini mereka harus menyelamatkan tanah air mereka. Tapi tentu saja bukan hal mudah untuk menghalau Bahrastos. Yang ada, penduduk lokal di sana justru mengalami kekalahan yang memilukan. Masterpiece datang terlambat. Bahrastos sudah meluluh lantakkan hampir sebagian besar penduduk di sana. Masterpiece sebenarnya bisa saja menghadapi Bahrastos 1 lawan 1, tapi untuk melakukan ini juga butuh waktu lama. Sedangkan Masterpiece harus pergi ke dimensi selanjutnya. Sehingga di saat seperti ini, dia mencari celah. Dia melihat sebuah potensi pada sebuah areal pertambangan mineral di dekatnya. Seolah-olah, kristal-kristal di area tersebut menunjukkan kemauannya untuk melindungi tanah airnya. Masterpiece menangkap sinyal dari bebatuan kuarsa ini dan memutuskan untuk mentransmisikan kekuatannya pada benda mati yang seakan-akan ingin melindungi tempat kelahirannya itu, melawan Bahrastos. Dan benar saja, potensi luar biasa itu berhasil dibangkitkan lewat bantuan Masterpiece. Bebatuan yang umurnya sudah jutaan tahun, yang selama ini menyaksikan lika-liku kejamnya peperangan. Kini mereka bermanifestasi terwakilkan sebagai 8 bebatuan robot yang kemudian dikenal sebagai Crystron. Ametis atau batu kecubung bertransformasi menjadi sosok naga, Crystron Typhon. Batu kuarsa mawar menjelma menjadi burung merah Vermilion, Crystron Rosenix. Kemudian batu kuarsa asap berubah juga menjadi harimau putih, Crystron Smyger. Batu kecubung hijau, Prasiolite, berganti menjadi kura-kura darat, Crystron Preciorel. Terakhir, batu sulfur atau belerang beralih menjadi sesosok naga kuning, Crystron Salvofnir. Selain 5 bebatuan ini, terdapat 3 batu yang menjadi kunci mengaktifkan kekuatan terpendam Crystron. Pertama, batu sitrin, yang menjelma menjadi robot bernama Crystron Citri. Kemudian batu kuarsa susu yang berubah wujud menjadi robot bernama Crystron Quan. Kemudian terakhir ada batu Morion juga yang bertransformasi menjadi Crystron Rion. Kedelapan Crystron ini dengan penuh keteguhan yang selama ini dipendamnya, pergi melawan Bahrastos. Kekuatan Crystron terletak pada sinkronisasi kekuatan antar anggota yang diinisiasi oleh ketiga kunci Crystron, yaitu menggabungkan mereka. Di sini bisa kita lihat perbandingan ukuran antara Crystron kunci dan Crystron hewan buas. Mereka seperti raksasa dan kurcaci. Dan dalam pertarungannya melawan Bahrastos, Crystron melakukan berbagai strategi sinkronisasi. Seperti Quan bergabung dengan Smyger, membentuk Crystron Quandex. Citri bergabung dengan Typhon, membentuk Crystron Ametrix. Pergabungan antara batu ametis dan sitrin. Bahkan ketika strategi ini tidak berjalan lancar, mereka harus melakukan cara lain untuk menghalau Bahrastos. Dan ada berbagai macam variasi sinkronisasi juga. Bahkan pergabungan 3 batu kuarsa pun bisa dilakukan. Rosenix bersama Citri dan Quan menciptakan sebuah paduan batu onyx merah, Crystron Phoenix. Dan dia dengan kekuatannya itu mencoba melambatkan Bahrastos. Melihat kehebatan Crystron, Masterpiece pun optimis dan mempercayakan dimensi air pada mereka. Sehingga Masterpiece kini melesat menuju ke dimensi terakhir, dimensi api. Sedangkan Crystron dengan sekuat tenaga berusaha menghentikan Bahrastos. Pertarungan Crystron yang dimanifestasikan oleh kekuatan Masterpiece melawan sang Fat Homer Bahrastos kini semakin memuncak. Dan Masterpiece merasa tidak punya banyak waktu lagi. Dia secepat kilat mendarat ke dimensi terakhir, dimensi api. Tentunya dimensi yang dihuni oleh makhluk-makhluk berkekuatan api. Dan dalam sekejap, sesampainya di sana dia sudah menyaksikan kehancuran yang sangat dahsyat. Truking terakhir, Truking Agni Mazut The Vanisher.
sudah membumi hanguskan dimensi tersebut dengan kobaran api di mana-mana. Tapi beruntunglah Masterpiece sebab dia tidak datang terlambat. Salah satu klan yang masih selama di sana yaitu Metal Foes dengan sangat cakap menghalau Agni Mazut hingga titik darah penghabisan. Metal Foes adalah sekumpulan manusia dengan teknologi yang sudah sangat maju. Mereka bertarung mengendarai kendaraan bermotor yang sudah dibubuhi alat-alat tempur. Pertama, Metal Foes Gold Driver mengendarai quad bike yang dilapisi emas dan dia membawa saber api di tangan kanannya. Petarung darat lainnya ada Metal Foes Stilin, menggenggam saber apinya dengan gagah berani siap melawan Agni Mazut. Metal Foes Fall Flame, kendaraan tanknya ini dibekali dengan roket bertenagakan lava. Kemudian petarung daratan terakhir ada Rare Metal Foes Bismugear. Petarung udara ada Metal Foes Silvert, petarung wanita yang menaiki jet berbentuk burung, dan dia menggenggam sebuah pistol di tangannya. Terakhir ada para Metal Foes Melcaster, petarung udara, seorang wanita, dan bertarung menaiki sebuah jet. Mereka sangat lincah sehingga sampai titik ini, mereka selamat dari apokalips yang dihantarkan Agni Mazut kepada tanah kelahiran mereka. Tapi mereka tetap kewalahan untuk bisa seorang diri mengalahkan Agni Mazut, sehingga Masterpiece hadir, memberikan pertolongan. Untuk ketiga kalinya, Masterpiece menyalurkan kekuatannya kepada Metal Foes, memberkati mereka dengan kekuatan baru, sehingga potensi bertarung mereka semakin menggelegar. Metal Foes menjadi klan yang sangat kuat. Ya, kekuatan yang diberikan Masterpiece memang mengerikan tiada tara. Mungkin dibantu kekuatan barunya ini juga, Metal Foes menemukan strategi baru untuk menghadapi Agni Mazut. Mereka mengubah kendaraan mereka menjadi senjata yang diintegrasikan dengan badannya, sehingga mereka menyatu dengan peralatan tempurnya itu. Dari Bismugear menggabungkan dirinya dengan peralatan tempurnya. Roda pada kendaraannya dijadikan sebuah pernik yang menghiasi tongkatnya. Metal Foes Stilin juga melakukan hal yang sama. Dia yang selama ini menaiki motor besinya itu, kini dia menggunakan benda tersebut sebagai senjata yang lebih fleksibel. Bahkan dia integrasikan dengan dirinya sepenuhnya. Dan kini dia sebagai pemimpin Metal Foes semakin tak terhentikan. Metal Foes Fall Flame yang tadinya menaiki sebuah tank, kini dia sulap tank tersebut menjadi sebuah armor raksasa yang bersiap menerjang Agni Mazut. Tak terkecuali Silvert, sebagai petarung udara, dia menggabungkan dirinya dengan jetnya itu dan menjadikannya sebagai dua bilah sayap. Terakhir Gold Driver, menyulap kendaraannya menjadi sebuah armor yang solid dan juga kokoh. Dan di sini mereka berbondong-bondong. Stilin yang sudah berubah jadi Adamante, Gold Driver yang sudah menjadi Ori Charge, dan Silvert yang sudah menjadi Mithrilium berkonfrontasi sekali lagi dengan Agni Mazut. Pertarungan terakhir kemudian pecah. Agni Mazut memanglah kuat, tapi Metal Foes sejauh ini bisa survive karena kehebatannya juga. Ditambah lagi kini Masterpiece datang membantu Metal Foes, sehingga tanpa perlu kerepotan, Agni Mazut berhasil dikalahkan. Sebuah kemenangan yang sangat menggembirakan untuk setiap makhluk hidup yang ada. Masterpiece segera mengecek situasi di dua dimensi lainnya, dimensi air dan tanah. Secara menakjubkan di kedua dimensi tersebut, Zodiac dan Crystron berhasil menghalau Lithosejim dan Bahrastos. Mendengar kabar ini, mereka semua bersorak-sorai atas hilangnya True King dari peradaban. Dengan begitu, seperti yang pernah dikatakan Meriam, kehancuran dunia bisa dihindari. Tapi, benarkah True King sudah binasa? Sebab, tidak lama setelah kejadian itu, terjadi sebuah anomali yang mengerikan. Dari permukaan langit, seekor naga raksasa misterius menjebol portal yang secara rahasia menghubungkan ketiga dimensi tersebut. Sehingga dimensi tanah, dimensi air, dan dimensi api kini tersambung menjadi satu dunia yang sama. Peristiwa ini secara bersamaan mengejutkan setiap makhluk yang ada. Zodiac, Crystron, dan Metal Foes, tak terkecuali Masterpiece. Dan yang sebenarnya terjadi adalah, di detik-detik terakhir, Vanisher, Fathomer, dan Disaster berhasil menggabungkan dirinya. Dan kini mereka mewujud sebagai True King berkekuatan yang nyaris sempurna. Sepertinya pertarungan Masterpiece dan kawan-kawan baru akan segera dimulai.